Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Temu lagi di Hot Room. Bapak Profesor Agus Surono, tadi Pak Wakil Menteri mengatakan ini hanya melanjutkan kerjaan DPR yang dulu. Kalau Pak Margaret itu mengatakan ini pasal-pasal sampah sudah ditinggalkan 200-300 tahun lalu di Amerika. Pendapat Pak Prof, Bapak kan ahli pidana. Ya. Menurut Bapak ini melanggar konstitusi atau memang ini ada unsur politis? Ya. Saya tidak menjawab dua-duanya karena saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan, bahwa intinya begini, kalau kita bicara mengenai norma, saya bicara norma, saya fokus substansi norma yang ada di dalam draft rancangan undang-undang itu 218 itu ayat 1 kan tadi yang disampaikan adalah ayat 1. Ayat 2-nya itu jelas memberikan satu definisi apa yang kemudian dikualifikasi sebagai satu delik penghinaan. Artinya bahwa kalau menyampaikan pendapat demi kepentingan umum dan kemudian untuk pembelaan diri itu tidak bisa dikualifikasi sebagai satu delik penghinaan. Masalahnya begini, sebentar Bang Hutan. Siapa yang mendefinisikan kepentingan umum itu? Siapa yang menginterpretasi kepentingan umum? Ada dalam penjelasan. Ada dalam baca penjelasan. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Baca penjelasan. Itu selalu bisa ditafsir secara sesuka-sukanya. Bang Hotman kan tahu, Pak Hotman, dalam zona penerapan hukum ini, urusan intinya adalah interpretasi. Undang-undang sejelas apapun pasti bisa diinterpretasikan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan membuat undang-undang adalah salah satu masalah. Masalah berikutnya itu interpretasi. Sejelas apapun. Tetapi kalau sudah dipagari dengan begitu ketat di dalam penjelasan, no problem. Oke Pak Agus, apa yang memagari sehingga menurut Bapak ini masih demokratis? Apa yang memagari? Ada batasan-batasan yang limitatif. Yaitu satu, bahwa ini adalah menyampaikan itu demi kepentingan umum. Demi kepentingan umum. Yang kedua adalah ada kaitannya dengan pembelaan diri. Tapi diperjelas lagi di dalam penjelasan norma pasal 218 itu. Penjelasannya itu secara detail limitatif. Kalau menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik dan seterusnya, tidak bisa dipidana. Itu tidak bisa dipidana. Bedanya kritik sama menghina, jelas Pak? Sangat berbeda. Kalau yang menghina itu menista. Katakanlah misalkan seseorang menyampaikan penghinaan terhadap diri, martabat seseorang, itu dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa-bahasa yang kemudian menggunakan terminologi, misalkan ada muncul kalimat-kalimat kata binatang dan seterusnya. Itu adalah masalah. Kalau seorang nanti lawan politik dari calon presiden mengatakan, hei itu calon yang itu kerjanya kacau, tidak berkualitas. Itu termasuk penghinaan atau pencerahan kehormatan atau kritik? Kalau hal yang seperti itu, selama bahwa hal itu adalah sifatnya adalah hanya terkait dengan soal apa yang dilakukan, kebijakan dan seterusnya, itu masuk dalam wilayah kritik. Tapi kalau sudah menyerang pribadi, Agus Surono adalah demikian, itu pribadi. Oke, kalau menyerang pribadi, jangankan presiden, orang pribadi pun memang bisa penghinaan. Pasal 311. Betul. Kalau dibilang punya gundik 3, padahal gua 4 gitu, contohnya nih. Itu memang. Tapi kalau yang selama ini terjadi kan demo-demo yang bersifat menyerang polisi, menyerang kebijaksanaan, mengatakan tidak becus. Apakah itu termasuk penghinaan? Tidak termasuk, Bang. Itu masih masuk dalam kualifikasi kepentingan umum. Karena ini masuk dalam kualifikasi kritik. Sangat berbeda jauh. Jadi Bapak mengatakan bahwa harus dibedakan kritik dan menyerang kehormatan? Iya. Oke, Pak Isnur, bagaimana tanggapan Bapak? Bagaimana cara membedakan penghinaan dan kasih pendapat kritik? Pertama gini, kalau kita baca putusan MK detailnya, dalam pertimbangannya itu jelas mengarah bahwa jangan ada perbedaan kedudukan. Kalau presiden secara pribadi, misalnya Pak Jokowi atau siapapun tersinggung, jadi personal, bukan kedudukan sebagai presiden. MK ke sana arahnya. Ketika misalnya dengan berbagai pagar tadi yang Pak Agus sampaikan, tapi tetap ada posisi yang berbeda. Ketika mencantumkan presiden sebagai... Jadi menurut Anda, substansi yang dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi persis sama dengan dua pasal ini? Yes. Tapi kalau tadi Pak Jokowi... Pak Wakil Menteri juga mengatakan sama, cuma ada batasannya dalam penjelasan. Makanya, kalau Pak Jokowi sebagai personal, tersinggung, terganggu harkat martabatnya, dia bisa melapor. Benar. Jangan PSBY dulu melapor, PSBY datang sendiri. Tapi bukan sebagai personal presiden, sebagai personal. Nah itu yang kita permasalahkan, ada perbedaan kedudukan antara presiden dengan warga negara. Dan kalau kita baca, sebenarnya kan konstruksi hak asasi manusia dan konstitusi, yang dilindungi itu kan orang, bukan jabatan. Jadi gimana cara membedakan kritikan dan menyerang kehormatan? Makanya gini, kalau ada serangan, ada misalnya mengganggu harkat martabat Pak Jokowi sebagai personal, ya adukan secara sendiri dan nggak perlu pasal ini,
tidak perlu pasal tidak ini. perlu ada Karena dia pengistimewaan. adalah sama dengan warga negara lain. Yes. Kenapa pasal ini ada di Belanda zaman dulu? Konteksnya Belanda ini ratu. Ratu simbol kerajaan. Beda dengan pemerintah. Di mana pemerintah ya dia pengelola sehari-hari. Praktiknya Bang, dengan pasal yang tanda kutip ya, apa namanya seperti sekarang aja, ini banyak pasalnya yang lain. Banyak penangkapan. Apalagi kalau ada pasal ini. Kalau pasal ini hidup lagi. Ini menghidupkan pasal yang orang sudah trauma dengan masa lalu. Oke, Pak Adam, reformasi dan lu lain-lain. bakal ditangkap loh. Gimana tanggapan mahasiswa? Ya? Gimana? Ya, jadi gini Bang. Merasa terancam nggak dengan pasal ini? Oh sangat terancam. Sangat terancam. Karena begini. Pertama pasal ini sudah jelas inkonstitusional gitu. Kenapa dibuatnya ini menjadi delik aduan, ini nggak membuat pasal ini tidak bermasalah. MK membatalkan pasal 134 itu karena 3 alasan. Mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat. Menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum. Karena parameter penghinaan itu tidak jelas. Benar. Dan yang ketiga prinsip persamaan di depan hukum, equality before the law. Gitu. Tapi masalahnya begini Bang, sekarang itu dijadikan delik aduan. Apakah itu menjawab persoalan mengenai equality before the law? Tidak. Itu tetap pasal yang secara khusus melindungi presiden. Apakah itu tetap menyelesaikan permasalahan ketidakpastian hukum? Tidak juga, karena frasa penghinaan juga tidak jelas gitu. Dan yang ketiga, apakah itu akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi kita? Semua tentu gitu. Sekarang gini Bang, pasal ini menjadi delik aduan dan mungkin dengan segala hormat Prof. Edi dan Pak Agus merasa ini aman karena ini delik aduan gitu. Itu kita beranjak dari asumsi bahwa presiden tidak akan melapor gitu. Untung kalau Presiden Jokowi baik gitu. Tapi ini kita bicara RKUHP yang akan berlaku mungkin ratusan tahun ke depannya. Rezim akan berganti, pemimpin akan berganti. Bagaimana kalau itu digunakan gitu untuk membungkam gitu. Itu poin saya. Kita berasumsi presiden tidak akan melapor. Tapi Anda itu demo kritik atau menghina? Kritik Bang. Ya kritik tidak. Tapi gini, Prof. Edi. Begini, supaya saya mau nambah. Gimana? Begini. Supaya beres ini cara kita berpikir gitu. Kenapa presiden sekarang di dalam RUU, presiden itu jadikan subjek orang personal gitu ya. Ini karena konsep king as a state, king as a nation. Ya raja ya negara, raja ya bangsa gitu. Karena itu raja dipukul, ya negara dipukul. Itulah pasal ini, dasar pasal. Itu yang bikin ini pasal yang tadi itu. Salah kaprah begitu. Di situ yang salah kaprah. Saya tidak tahu apakah pemerintah waktu bikin RUU ini undang orang tata negara dan tata negara ngerti konsep ini apa tidak. Ada baca buku Edward Cook, Sir Edward Cook. Jelas kok itu. Dan itu yang kemudian diubah menjadi rule of law. Gitu loh. Itulah yang orang bicara mengenai demokrasi bla 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 bla. Nah, kalau kita bertolak dari situ, kita mundur jauh lebih jauh lagi ke 1628 1670. Ini pasal ini. Betapa bodohnya bangsa ini gitu ya. Orang udah maju sejauh ini kok Anda start dari 16 sekian gitu. Kalau Amerika kan 1800, kok sekarang Anda start dari 1600. Gimana nih Pak Edi betapa bodohnya bangsa ini Pak? Ini hanya gara-gara Bapak mengatakan hanya gara-gara menjadi delik aduan maka itu tidak masalah. Jadi yang bodoh tapi dari segi konsep ini loh. Begini, yang bodoh itu bukan bangsa ini, yang tidak paham yang bodoh. Makanya saya mau katakan ada 3 raison. Sebentar. Kita ada 3 raison d'être. Mengapa pasal ini ada? Bang Hotma bisa bayangkan dalam KUHP di semua negara di dunia ada bab yang mengatur kejahatan yang melanggar martabat kepala negara asing. Kira-kira menurut Bang Homad make sense nggak? Kepala negara asing martabatnya dilindungi, kepala negara sendiri tidak. Ibarat kita muja-muja tetangga, orang tua kita maki. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya bantah, Bang, isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. Satu adalah soal delik politik, 2 adalah delik kesusilaan, yang ketiga adalah penghinaan. Jangan kita bicara di Amerika segala macam tete bengek. Pandangan Amerika terhadap penghinaan itu dalam studi kejahatan yang tidak dipahami oleh orang tata negara, dia adalah mala probibita. Kalau kita negara timur, penghinaan itu adalah mala in se. Di negara kita yang namanya penghinaan itu adalah rechtsdelicten. Sesuatu yang memang dari asalnya itu adalah suatu kejahatan. Berbeda dengan di negara-negara barat yang menganggap itu sebagai wetdelicten. Makanya di Amerika penghinaan masuk di dalam konteks perdata. Kalau presiden merasa dihina atau diserang kehormatannya, kan pakai ada pasal lain. Ada pasal lain, 310, 311 KUH pidana. Kalau bisa juga undang-undang ITE. Bang, itu yang paling mudah dibantah. Kalau abang pakai logika begitu, sekarang pertanyaan saya, orang mau membunuh presiden, kenapa tidak pakai pasal 338, pembunuhan biasa? Kan harus masuk pada makar. Kalau memang tujuannya makar. Tidak. Makar itu apa? Membunuh presiden.
Itu lain hal, kalau memang tujuannya makar, saya makanya, setuju. kalau mau pakai logika yang sederajat, mengapa harus ada pasal makar? Pasal makar padahal ada pasal pembunuhan biasa. Karena apa? Di sini adalah personelek dari presiden, orang yang memang mempunyai harus dilindungi. Jadi mau saya katakan begini, ini tidak ada urusan dengan equality before the law. Karena apa? Presiden itu memang jabatan yang harus dilindungi. Kalau pertanyaan lebih lanjut, apakah pasal 3218 ini apakah presiden sebagai pribadi ataukah presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan? Ini adalah personal lake dari presiden. Kita teaser dulu. Ini saya harus kuliah lagi nih. Buntu lagi semua otak gua nih. Padahal saya dokter cum laude loh. Kita kembali sudah yang berikut ini.